Shalom semuanya, senang banget kita bisa duduk bareng hari ini. Jumpa lagi pada Kristen Talk. Hari ini kita akan berbagi cerita dan pengalaman iman kita masing-masing untuk belajar mengenal Yesus lebih dalam. Sebelum kita lanjutkan, kita perkenalkan yang hadir pada hari ini, yaitu saya sendiri, Shirley, kemudian Jewani, kemudian C. Agustin. Berikutnya Shalom, kita mulai, yaitu C. Agustin. tema kita hari ini sederhana ya, tapi dalam banget. Siapa Yesus bagiku? Pribadi yang mengubahkan. Ya, kita semua percaya Yesus itu bukan cuma tokoh Alkitab ya, tapi pribadi yang hidup, aktif dalam hidup kita semuanya. Yuk kita saling tanya dan saling berbagi cerita. Oke, kita langsung masuk ke bagian inti aja ya. Kalau menurut kamu, Share, siapa menurutmu Yesus itu? Dan apakah ada kesaksian hidup bagimu? Coba mungkin bisa diceritakan, Share. Yesus adalah juru selamat dan penyelamat hidupku. Sejak dalam kandungan, aku sudah mengalami ancaman maut. Aku sudah mengalami bagaimana hendak dikuburkan oleh orang tuaku sendiri. Namun Tuhan memiliki rencana lain bagi hidupku, seperti yang tertulis dalam Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tuhan menyertai dan menjaga hidupku bahkan sebelum aku lahir. Saya hidup dalam keluarga yang tidak sepenuhnya mengenal Tuhan secara pribadi, meskipun mereka beragama Kristen. Saya terlibat dalam dunia okultisme dan sering mengalami intimidasi iblis. Dari pertolakan yang boleh saya alami, saya mengalami tudung kematian. Namun, ketika saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupku berubah total. Sejak mengalami pemulihan dalam Kristus, pola pikirku juga berubah. Dan saya menerima mujizat kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah penyakit yang mengenai dalam indung telur dan rahim saya. Saya boleh mengalami terserang penyakit kista. Tetapi sekali lagi Tuhan jamah dan saya tidak sampai meja operasi dan Tuhan angkat sakit penyakit itu dan saya boleh menerima rahim yang baru, indung telur yang baru, sehingga saya boleh memiliki anak dan puji Tuhan anak saya ada 5 semuanya dan semua boleh lahir dengan normal. Dan satu hal lagi yang boleh saya alami adalah perjalanan supranatural yang boleh Tuhan berikan dalam hidup saya. Saya boleh mengalami Kristus. Kalaupun dahulu dalam saat saya hidup dalam dunia okultisme karena orang tua saya mendua hati, saya sering mengalami dejavu. Tetapi sekarang karena kasih Kristus, dejavu yang dahulu itu sebagai ancaman dalam hidup saya, ini menjadi tanda penyertaan Tuhan yang luar biasa dan setia. Puji Tuhan karena Dia selalu menyertai dan menolongku melewati setiap tantangan. Terima kasih untuk kesaksian singkat yang saya berikan. Selanjutnya untuk Ibu Wani, bagaimana menurut Dewani tentang Tuhan Yesus dan bagaimana kesaksian hidup yang boleh dialami. Terima kasih waktu dan kesempatan saya berikan untuk Dewani. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Shirley. Ya, buat saya ya, terakhir-terakhir ini saya mulai belajar memahami siapa Yesus. Karena dulu saya merasa bahwa saya sudah mengenal Yesus itu sejak dari saya kecil ya. Saya dibaptis udah dari SMP. Tapi ternyata saya menemukan pemahaman-pemahaman baru yang luar biasa. Yang pertama menurut saya Yesus adalah firman Allah. Saya memahaminya itu melalui konsep Allah Tritunggal. Ya, dan saya itu waktu saya membaca di Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 ya. Saya tuh sampai merasa amazed gitu bahwa wow, sedemikian luar biasanya Yesus itu. Dikatakan di situ bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti jika Yesus
itu adalah firman, maka dia adalah Allah. Nah, saya merasa bahwa saya mendapatkan itu saya pegang, saya keep sampai sekarang. Karena itu benar-benar menguatkan iman saya yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah firman. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu logos yang merujuk pada Yesus, sang anak yang kekal, ilahi, dan satu dengan Allah. Itu yang saya pahamin, yang membuat saya merasa bahwa saya tidak salah memilih Yesus gitu ya. Dan saya juga melihat lagi itu merujuk kepada satu ayat, yaitu justru di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Sehingga Allah itu mempergunakan firman-Nya untuk menciptakan segala sesuatu. Dan di Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia. Jadi firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya begitu menarik banyak kesimpulan dari ayat-ayat yang berkaitan ini. Saya merasa kagum bahwa saya menyembah Allah yang benar, gitu. Bahwa saya menyatakan bahwa saya percaya kepada Yesus, Sang Firman itu. Yang kedua, buat saya Yesus adalah kasih. Di 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi perenungan saya itu membawa saya sampai pada sebuah kesimpulan. Awalnya saya berpikir begini, kalau Allah itu adalah kasih, mengapa Tuhan menciptakan saya dalam kondisi hidup menderita? Jadi ada berbagai macam pro dan kontra ya, tentang kenapa Allah menciptakan Adam dan Hawa, kenapa Allah membiarkan Adam dan Hawa berdosa gitu ya. Sampai saya istilahnya itu saya mengadakan komunikasi dengan Tuhan, bahwa saya merasa bahwa kenapa Tuhan menciptakan saya? Kan saya hidup ini kan menderita gitu. Tapi Tuhan balik tanya kepada saya, kenapa kamu melahirkan anak-anakmu? Gitu ya. Ya karena saya kepingin berbagi kasih. Kalau kamu boleh memilih, kamu kan tahu hidup menderita. Bagaimana kamu punya pilihan bahwa kamu tidak perlu melahirkan, kamu tidak perlu punya anak, ataukah kamu melahirkan punya anak? Ya saya ngomong, saya tetap pilih melahirkan punya anak. Kenapa? Suatu kebahagiaan yang luar biasa sih buat saya ya, mempunyai anak itu kebahagiaan yang luar biasa yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Bahkan saya berani bertaruh nyawa saya demi anak-anak saya. Nah, Tuhan bilang, ya demikian juga dengan aku. Aku kepingin berbagi kasihku. Aku pun merelakan diriku disalib untuk kamu. Gitu loh. Nah, jadi buat saya kasih Tuhan itu luar biasa. Gitu. Dan perenungan saya yang kedua itu adalah waktu saya melihat bahwa di kitab Wahyu ya, itu kan kitab yang terakhir gitu. Saya jadi bertanya-tanya, sebetulnya waktu kita ketemu lagi dengan Tuhan Yesus, itu apa sih yang ditanyakan oleh Yesus dan apa yang terjadi pada kita? Saya pikir Yesus itu datang untuk menghakimi saya gitu ya, untuk bukan menghakimi ya, untuk menghukum saya gitu. Bahwa oh nanti kamu bakal masuk neraka atau masuk surga. Ternyata bukan itu. Yesus datang bukan untuk menghukum saya, tapi Yesus datang untuk menyelamatkan saya. Sehingga saya, selama saya mengikut Yesus, maka bukan pilihan surga atau neraka. Sudah pasti saya masuk surga. Gitu. Nah, jadi saya merasa bahwa, oh iya, Yesus datang itu karena kasih-Nya. Dan karena itulah dia menyelamatkan saya. Sehingga timbullah buat saya, Yesus siapa Yesus bagi saya? Ya dia Mesias, juru selamat saya. Kenapa dia menjadi Mesias? Ya karena dia mengasihi saya. Bukan karena saya baik, bukan karena saya benar, tapi karena Yesus adalah kasih. Gitu. Dan di Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata bahwa akulah
jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada jalan lain menuju ke Bapa kecuali melalui Yesus. Nah, itulah menurut saya hadiah terbesar saya yang datang dari Yesus. Dan yang keempat adalah Yesus adalah surga saya. Kenapa dikatakan surga? Saya membayangkan ya, kalau Taman Firdaus nih ya, terus Taman Eden gitu ya, yang kita katakan itu surga gitu. Bagaimana rasanya surga itu tanpa Yesus gitu? Pastinya itu bukan surga. Maka saya merasa bahwa Yesus adalah surga saya, karena di mana Yesus berada, maka di situ adalah surga. Nah, kalau saya mengatakan bahwa hidup saya ini penuh oleh kasih Yesus dan Yesus menyertai saya dan saya percaya kepada Yesus dan bahwa Yesus sudah mengutus Roh Kudus untuk menyertai saya, maka di dunia ini pun harusnya saya merasakan surga karena di dunia ini pun Yesus ada bagi saya. Yesus bersama dengan saya. Maka saya membiasakan diri untuk mulai berpikir bahwa apapun tidak akan uh, ada yang menggoyahkan iman saya atau membuat saya bersedih, berduka dengan macam-macam masalah apapun. Karena apa? Karena di dunia ini adalah surga buat saya. Yesus bersama dengan saya. Maka damai sejahtera itu pasti ada. Itulah arti Yesus buat saya. Dan kalau untuk bicara kesaksian hidup ya banyak sekali. Dan menurut saya 4 poin siapa Yesus bagi saya. Itulah yang merupakan kesaksian hidup saya. Bahwa saya mencapai pada sebuah kesimpulan bahwa Yesus adalah Allah yang benar, jalan yang benar. Dialah satu-satunya jalan menuju kebenaran itu. Itulah Yesus buat saya. Dan kisah saya ini saya tutup. Saya kepingin mendengarkan sharing dari Ci Agustin. Apa arti buat Ci Agustin, Yesus itu siapa? Dan apakah ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang bisa di-sharingkan buat kami? Kalau kesaksian yang luar biasa aku tidak punya. Aku tidak punya pengalaman yang spektakuler seperti kalian ya. Yang apa ya, yang sangat apa ya, kalau Shirley itu aku mendengarnya agak merinding gitu share karena ada okultisme ya Shirley ya. Kalau Wani sepertinya Wani itu pengalamannya begitu dalam ya sama Tuhan Yesus sendiri karena dia benar-benar bisa merasakan apa ya, kehadiran Tuhan sendiri maupun apa campur tangan Tuhan dalam kehidupan Wani. Kalau aku tuh dilahirkan dari keluarga yang bukan Kristen ya. Orang tuaku itu Konghucu. Nah, tapi puji Tuhannya mereka tidak memaksaku untuk menjadi apa seperti mereka. Dan aku mengenal Yesus itu karena aku sekolah di sekolah Kristen. Waktu itu sekolah di Petra. Nah, di situ aku mengenal Tuhan Yesus. Tapi pengenalanku itu hanya sebatas, oh aku punya kepercayaan gitu aja ya. Jadi tidak dalam banget kayak gitu. Nah, terus seiring jalannya waktu, aku masuk SMP, masuk SMA, jalan seperti biasa aja. Sepertinya nggak ada yang istimewa ya yang aku alami. Nah, tapi ketika aku masuk SMA itu, aku sudah ada keinginan itu kalau melihat seorang biarawati itu aku kok seneng ya. Aku kepingin sekali menjadi seorang biarawati waktu itu. Nah, setelah aku lulus dari SMA, memang aku Kristen, tapi setelah itu aku pindah ke Katolik karena aku pengen jadi biarawati. Nah, ketika aku pindah ke Katolik itu, aku sempat masuk biara dan sudah mendaftar kayak gitu. Dan dengan orang tua tidak ada masalah karena mereka memang bebas aja ya untuk kita cari apa ya pegangan hidup atau iman percaya itu kita tidak ada pemaksaan kayak gitu. Nah, setelah aku masuk di sana, karena sesuatu dan yang lain hal, ditanya ini itu sebelum masuk itu kita ditanya ya pertimbangannya. Kalau misalnya kita masuk itu orang tua nanti nafkah hidupnya dari mana. Nah, pertimbangan seperti itu juga jadi masalah buat aku karena
kalau aku tidak bekerja, kalau di sana kan otomatis aku tidak bekerja. Kalau tidak bekerja, otomatis orang tua tidak mendapatkan sesuatu dari aku. Nah, itu aku jadi merasa bersalah. Akhirnya itu salah satu ya. Akhirnya aku tidak jadi biarawati. Nah, kemudian aku menikah. Nah, setelah menikah, aku menikah di Katolik juga ya. Pemberkatan Katolik pemberkatan di gereja Katolik. Setelah itu seiring berjalan waktu juga aku dan suami itu kok sepakat untuk masuk gereja Kristen. Nah, disinilah aku merasa Tuhan itu begitu setia ya dengan panggilannya. Kalau dulu aku merasa terpanggil untuk menjadi biarawati, setelah menjadi Kristen aku dipanggil lagi oleh Tuhan Yesus untuk bisa melayani. Nah, aku ketemu dengan gereja Yestoya. Nah, di Yestoya ini awalnya aku pelayanan di tamborin, kemudian pelayanan di choir dan sebagainya ya. Setelah itu ada tawaran, kok Yestoya ini membuka membuka pendaftaran baru untuk STT. Nah, kemudian aku mendaftarlah di situ gitu ya. Jadi aku merasa Tuhan setia dalam panggilannya ketika Tuhan memanggil aku membatalkannya, tapi Tuhan memanggil dengan cara yang lain. Nah, itu yang aku merasa Tuhan begitu dekat dan Tuhan sangat setia untuk memanggil aku untuk melayani Dia. Seperti itu teman-teman. Jadi memang tidak ada yang spektakuler dalam pengalamanku seperti kalian ya. Begitu. Ya, kalau menurut saya tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi, tetapi kita percaya semua apapun yang diizinkan dalam hidup kita adalah membawa kebaikan dan membawa kemuliaan Tuhan. Wah, luar biasa ya rasanya jadi semakin sadar bahwa perjalanan iman kita itu unik loh. Tapi Yesus yang kita kenal tetap sama. Dan ternyata Amin. meskipun pengalaman kita berbeda-beda, Yesus tetap hadir dan nyata dalam setiap proses hidup kita. Betul sekali, Wani. Aku setuju dengan perkataanmu. Dan aku mengucapkan terima kasih teman-teman sudah bersaksi di tempat ini, sudah bersharing untuk bisa saling menguatkan dan atas kejujuran dan ketulusan hati kalian. Semoga siapapun yang menonton video ini juga berani bertanya dalam hatinya, siapa Yesus bagiku? Oke, tak ada gading yang tak retak. Kalau ada yang salah, jangan dijitak ya. Akhir kata, kalau ada sumur di ladang, airnya segar untuk mandi. Demikianlah selayang pandang, STT Yustoya selalu di hati. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih. Tuhan 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 Yesus 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 memberkati. memberkati. Dah.